Shalom untuk saudara-saudara seiman sekalian. Di sini saya akan membagikan firman Tuhan sedikit banyaknya yang diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, ada banyak kita berdoa. Sungguh kami syukur Bapa sembah berkat Tuhan hingga pada saat ini, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan nafas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu. Berkati juga para jemaat, para pendengar. Bukalah hati dan pikiran. Kiranya mereka bukan hanya mendengar, tetapi juga dapat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita pada saat ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Akan kubacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang yang menguji perjalanannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur itu yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jenuh-jenuh berbuat baik, karena apa yang sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom untuk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya ambil dari Nats Galatia 6 ayat 1 sampai 10 adalah berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudara terkasih, setiap orang pasti senang dengan yang namanya kebaikan. Menjadi orang baik, terbuat apa yang baik, bertingkah lakulah yang baik, menerima kebaikan adalah dambaan kita semua. Sekaligus itu bertanda menjadi pengikut Kristus. Namun berkah sudah semua orang Kristen itu berbuat apa yang baik? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Benarkah kita sebagai pengikut Kristus sudah sungguh-sungguh berbuat baik? Kita boleh merenungkan apakah aku ini benar-benar telah mencerminkan gaya hidup Kristus yang selalu melakukan apa yang baik dan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya ialah hidup yang membawa kesejahteraan bagi dunia. Tidak ada syarat dan ketentuan kepada siapa kita harus berbuat baik. Artinya kepada semua orang kita harus berbuat yang baik. Berbuat jahat bukanlah pilihan meskipun kita diperlakukan dengan jahat. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang jahat. Orang-orang berdosa yang terus diperlakukan oleh Tuhan dengan penuh kebaikan. Maka orang yang mengalami anugerah Tuhan akan menemukan alasan demi alasan untuk terus dapat mengasihi dan melayani dan mengampuni dan dapat memaafkan. Hidup yang berbuat baik adalah panggilan kita dan sebuah kewajiban yang harus dilakukan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, khotbah ini dikasih di kisah di sana bagaimana situasi jemaat di Galatia pada saat penulisan surat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat itu.
telah tersesat atau menyusup ajaran palsu yang berada di tengah-tengah jemaat di Galatia. Hal ini membuat konflik di tengah-tengah jemaat di Galatia. Mereka saat itu dalam situasi yang bingung, mau pilih yang mana. Bahkan sudah banyak jemaat yang berbalik dari pengajaran yang sesungguhnya. Sikap yang menunjukkan kesombongan rohani juga muncul di sana. Akibatnya persekutuan jemaat di Galatia tidak sehat lagi. Dalam situasi yang demikian, Paulus menuntun mereka supaya saling menopang dalam kasih yang dibuktikan lewat perbuatan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup pasti banyak tantangan, termasuk dalam hal berbuat baik. Berbuat baik bukanlah perkara yang mudah, sebab komitmen dan kesetiaan. Artinya perbuatan baik itu bukan hanya untuk sesama saja, namun harus selalu berkesinambungan dilakukan dengan tidak merasa jenuh. Walau mungkin kita akan dibenci, dihindari, dianggap cari muka karena berbuat baik, namun yang namanya berbuat baik harus dilakukan. Kita harus memiliki sebuah motto, sekali berbuat baik maka tetaplah berbuat baik. Jemaat Tuhan, lewat renungan dalam khotbah ini ada beberapa hal yang kita simak. Yang pertama, kita saling mengingatkan dalam kasih. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pertumbuhan iman kita pasti ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, dan tak jarang kita melihat ada saja orang yang lemah dan jatuh dalam dosa. Ketika saudara berjumpa dengan orang yang jatuh dalam dosa, bagaimana reaksi kita? Apakah kita mengingatkan, menegurnya dalam kasih, atau justru menyalahkannya, menghina, bahkan menghakimi, atau membiarkan orang semakin terpuruk dalam dosa? Begitu banyak orang yang memilih untuk menyalahkan. Namun dalam nats ini Paulus mengatakan bahwa sebagai orang yang lebih rohani, sebagai orang-orang percaya, mari kita mengingatkan dalam kasih. Kiranya orang yang sudah lebih baik kerohaniannya memimpin orang yang kurang kerohaniannya. Itu memimpin orang ke jalan yang benar, ke dalam roh lemas, lembut, sambil menjaga dirinya supaya tidak terjatuh dalam dosa. Poin yang kedua adalah saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Jemaat Tuhan, hal ini menjadi penegas Paulus pada ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Walau setiap orang yang memiliki beban yang berbeda-beda, jika itu dibagi bersama dengan cara saling bertolong-tolongan, namun ketika beban itu dibagi bersama, maka beban itu akan terasa ringan. Perilaku yang mau saling bertolong-tolongan adalah cara untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Orang yang mengasihi sesama manusia adalah orang yang mau menjadi penolong bagi orang lain. Kalau seorang mau melakukannya, maka di sana akan tampak jelas bahwa sesungguhnya hidupnya penuh arti. Maka ada baiknya kita saling bertolong-tolongan dengan saudara-saudara, terkhususnya untuk saudara-saudara seiman. Poin yang ketiga yang perlu kita ingat dari nats Galatia namanya 10 adalah saling berbuat baik dan berbagi dengan orang lain. Rasul Paulus di sini mengingatkan lewat ayat yang ke-6 yang berbunyi, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jemaat Tuhan, seseorang yang menerima pengajaran mengenai firman Tuhan, baiklah ia berbagi kepada orang lain. Baiklah ia juga berbagi lewat apa yang ia terima itu kepada orang lain, sehingga orang lain ikut terberkati lewat apa yang dia terima. Jika dia tidak ada yang menutup-nutupi atau menyimpan yang telah ia terima, itu hanya untuk dirinya sendiri, dan ia akan berbagi segala apa yang ada padanya. Dan orang yang memberikan pengajaran itu
dan ia akan berbagi bagi orang yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Ini tentunya kita lakukan bersama sebagai bukti kita sebagai orang yang hidup dalam kebaikan. Untuk nats ini saya ambil refleksi untuk kita semua. Jemaat yang terkasih nats ini mengajak kita untuk tetap berperilaku yang baik. Karena perilaku yang baik menunjukkan kita hidup dalam Kristus. Perbuatan baik dapat diibaratkan seperti pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding. Maka jam dinding itu mulai bekerja, menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam. Ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, tetap berputar walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih. Ini masih bekerja dan tetap berbuat baik. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan, tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik. Bisa dikarenakan terlalu sering dikecewakan, apalagi kita perbuatan baik yang dilakukan itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah lantas kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita harus terus berbuat baik. Kita diciptakan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Kita berbuat baik agar orang lain melihat perbuatan baik kita dan memulihkan Bapa yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Kalau begitu, sampai kapan kita berbuat baik? Sampai akhir hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia juga memberi baterai, yaitu napas kehidupan, dengan maksud agar kita bisa bekerja dan bekerja serta menjadi berkat bagi sesama seperti janji dinding tadi. Selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita mau untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama tanpa memusingkan diri terhadap pujian dan penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang-orang yang dengan setia melakukan tugas dan panggilannya. Dengan demikian, jadilah kita tidak ada istilah rugi atau beruntung. Ketika panggilannya dengan sebaik-baiknya berbuat baik kepada diri sendiri, seperti Amsal 11 ayat 17. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan. Buah dari keselamatan yang telah kita terima dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus, walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil, tetapi tanpa kita sadari kita telah menyelamatkan orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bisa syukur Tuhan, di mana dalam kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami saling menolong, saling bertolong-tolongan di dalam Yesus Kristus. Ajari kami Bapa, ajari kami untuk saling menerima, saling menolong, saling memberi pangkuan, saling memberi pertolongan satu sama lain, terutamanya untuk kawan-kawan seiman. Terpujilah nama-Mu Bapa, dahulu sekal sampai selama-lamanya. Amin.